Terima kasih, selamat pagi, salam, salam kudus buat kita pagi hari ini. Terima kasih puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk menundukkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan, memuliakan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyingkapkan, yang membukakan ya Bapa segala hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami melihat kemuliaan-Mu lebih besar lagi dalam hidup kami. Segala rencana-Mu terjadi dan kami bersyukur atas semuanya itu. Firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sangat berharga. Engkau terus menguatkan kami ya Bapa. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kita semuanya. Kemarin pagi kita sudah melihat dan mendengarkan lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sangat mengagumi kasih karunia Allah yang sudah dibukakan kepada kita, rahasia hikmat sorgawi dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 ini. Dan ini sebelum kita lanjut ke ayatnya yang ke-15, kita akan menyelesaikan dulu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita melihat dari kisah cerita bagaimana Rasul Paulus mengoreksi rekan sebagai rasul, rekannya Paulus sebagai rasul, ya, sesudah mereka bersepakat untuk bukan hanya sebagai bagian yang ditetapkan untuk melayani arah yang berbeda, ya, sasaran yang berbeda, Petrus kepada bangsa Israel dan Paulus kepada bangsa lain, tapi bukan hanya sekedar bersepakat untuk membedakan wilayah pelayanan mereka, tapi ini adalah benar-benar satu rancangan Tuhan untuk menunjukkan puncak daripada penyataan Tuhan melalui Rasul Paulus, bahwa dialah yang menjadi pemimpin di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini akan semakin menarik kalau kita lihat dari kisah atau cerita pertentangan antara Rasul Paulus dengan Petrus. Ya, Paulus Bapak Ibu Saudaraku tetap berdiri di dalam koridor, ya, bagaimana dia memelihara, menjaga kesatuan di dalam ikatan persekutuan di bawah damai sejahtera Tuhan. Sementara Petrus kita lihat dia dan juga Yakobus, mereka mengalami ya kegagalan untuk bisa memperlakukan ya jemaat tubuh Kristus atau orang-orang percaya dari bangsa lain. Mereka
tidak menghormati kesatuan dan damai sejahtera yang sudah terbangun ya di jemaat Antioquia itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menarik kalau kita renungkan ya. Ya, semakin dalam kita renungkan, saya juga Bapak Ibu Saudara sangat terberkati dengan mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 14 ini ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa pengertian-pengertian yang pas ya, pengertian yang klop ya, yang tepat itu ketika berbicara tentang pelayanan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, yang bisa menunjukkan itu siapa Bapak Ibu Saudara? Petrus apa Paulus? Paulus yang bisa menunjukkan itu. Jadi makanya saudara-saudaraku, ya benar apa yang dikatakan Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga telah menjadi pengikut Kristus. Jadilah, ikutilah teladanku, kata Paulus, karena aku telah meneladani Kristus. Itu sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat dalam pernyataan itu kalau kita renungkan ya, bahwa itu datang dari sebuah ya penyataan firman penebusan, firman yang telah dimuliakan ya dari Yesus Kristus dan disampaikan kepada Rasul Paulus. Dan semua orang harus menghormati itu. Semua orang harus menyambutnya. Amin. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bersemangat saja tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Ya, bersemangat itu sudah bagus, tapi itu tidak cukup. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, karakter daripada Petrus itu di bawah ya cara hidup di mana dia hidup di bawah hukum Taurat bersama dengan orang Yahudi lainnya, sangat bersemangat. Tetapi ketika dia tiba pada konsep bagaimana melayani di bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Petrus itu belum bisa stabil. Ya, dia malah jadi labil ya. Pauluslah yang stabil, yang bisa menegakkan cara bergaul, ya, cara bergaul, bagaimana ya hidup di dalam praktek damai sejahtera Tuhan ketika melayani di bangsa lain. Petrus itu, Yakobus itu, mereka fail, ya, mereka gagal. Kalau di bangsa Israel, kalau di bangsa Yahudi mereka mengajar. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta, Petrus itu berkhotbah, yang selamat itu 3.000 orang sekali dia berkhotbah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia mencoba untuk memperluas pelayanannya ke bangsa-bangsa lain, sementara Tuhan sudah menetapkan bahwa Pauluslah yang menjadi pemimpin di bangsa-bangsa lain, pemimpin untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, maka di situ kita lihat bahwa ya Petrus itu tidak bisa stabil karena hidup dengan pengalaman keterikatan dengan hukum Taurat. Paulus Bapak Ibu Saudara, tentunya dia juga dulu adalah seorang ahli Taurat, dia adalah Farisi. Ya, dia juga dulu sangat terikat dengan hukum Taurat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, setelah dia mengenal kasih karunia Allah, mengenal kebenaran Injil kasih karunia Allah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, semangat Rasul Paulus dari awal sampai akhir hidupnya itu stabil. Stabil Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi dia tidak pernah mengalami dalam hal kesaksian hidupnya seperti yang dialami oleh Petrus. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, figur ini, ya, bagaimana Petrus itu adalah seorang pribadi yang sangat meledak-ledak ya. Dia adalah seorang pribadi hamba Tuhan yang sangat meledak-ledak, yang
sering dia menyatakan janjinya kepada Tuhan, tapi dia menyangkalnya. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 26. Mari Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 26. Jadi kita belajar dari karakter daripada hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya, dan bagaimana kita bergantung kepada firman Allah sepenuhnya. Tapi kita dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang lainnya. Kita lihat Matius 26, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada semangat yang berapi-api di awal, tapi kita lihat ya bahwa selanjutnya ya ternyata ada penyangkalan ya. Kita lihat di Matius pasal 26. Matius pasal 26. Di situ judul perikopnya adalah apa? Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, ini Yesus mengutip ke nubuatan, ya, nubuatan, dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di ayatnya yang ke-32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus memberitahukan tentang penderitaannya dan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, siapa yang duluan merespon? Saudara-saudara, ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu mental sifat dari kemanusiaan Petrus. Dia langsung menjawab ya. Walaupun dikatakan yang lainnya itu goncang imannya, ragu ya, tapi saya tidak. Ya, berani dia sesumbar ya, berani sesumbar. Ya, dan Yesus menjawab ayat 34. Yesus menjawab berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, ini menjelang kematian, menjelang Yesus Kristus ditangkap ya. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah Allah, dia Maha Tahu, dan dia katakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Luar biasa ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan kehendak Yesus Kristus, ini bukan kehendak Tuhan. Petrus ini menyangkal Yesus itu semata-mata karena kemahatauannya. Ya, jadi bukan berarti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menetapkan Petrus harus menyangkal. Petrus harus mau bilang apa? Petrus mau bagaimana? Kan Yesus sudah mengatakan bahwa ya Petrus akan menyangkal. Jadi Petrus tidak bisa menghindari hal itu. Bapak Ibu Saudara, tidak demikian. Jadi Yesus bukan mengatur-atur, menentukan bagaimana hatinya Petrus. Dia sendiri yang menentukan hatinya. Dia sendiri yang menentukan sikapnya, yang memilih apakah dia memenuhi janjinya atau tidak. Tapi itulah Yesus Kristus adalah Allah. Bukan hanya manusia dia
100%, tapi dia Allah 100% yang adalah Maha Tahu. Makanya Yesus bilang, oh ya, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena Yesus adalah Maha Tahu sebab dia adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, dan kita lihat ya, Petrus ini yang selalu meledak-ledak, dan dia punya semangat yang berapi-api, tapi tanpa pengertian yang benar. Ini tidak cocok di dalam kasih karunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersemangat disertai dengan pengertian yang benar. Ya, kita lihat di ayat 36. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, Petrus ini sangat berpengaruh di dalam hal bukan hanya kebaikan, tapi juga dalam hal keburukan. Ya, karena kita lihat di dalam Galatia pasal 2 itu, ketika dia mengundurkan diri dari perjamuan, ya, persahabatan, damai sejahtera, ketika mereka makan bersama, ya, di jemaat Antioquia itu, Petrus menunjukkan karakternya kembali, manusia lamanya, dan dia menjauhi, ya, tidak mau bergaul dengan konsisten dengan orang-orang percaya dari bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, dikatakan Barnabas turut terseret, ya, kemudian orang Yahudi yang lain juga berlaku munafik dengan dia, kata Paulus, Bapak Ibu Saudara, dengan Petrus, mengikuti Petrus. Di sini juga kita lihat ketika dia berkata, Bapak Ibu Saudara, ya, sekalipun aku harus mati, saya tidak akan menyangkal engkau. Lihat murid-murid yang lain juga mengikuti dia. Jadi memang dia adalah pemimpin daripada rasul, 12 rasul. Dan kalau dia salah, ya, disayangkan teman-temannya yang lain juga ikut salah. Ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ bahwa semangat-semangat yang berapi-api, ya, itu adalah suatu hal yang bagus. Amin. Karena Paulus mengatakan di Roma 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hati-hati. Kita mesti berhati-hati saudara-saudaraku. Ya, kalau seperti Petrus ini masih dikuasai oleh, ya, faktor-faktor di mana hukum Taurat atau kedagingan yang masih kuat, yang melekat di dalam dirinya, saudara-saudaraku, itulah yang terjadi di jemaat Antioquia. Walaupun dia sudah tahu, ya, bahwa tidak boleh diskriminasi kepada orang dari bangsa manapun, dari suku manapun, ya, Bapak Ibu Saudara, tapi karakter yang kita lihat dari Petrus itu, ketika itu dia bawa kepada bangsa-bangsa lain karena dia sangat mempunyai keterikatan dengan hidup yang lama, ya, yaitu hukum Taurat. Saudara-saudaraku, dia tidak bisa stabil di dalam hal bersikap konsisten sesuai dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, kepada Petrus sebagai peringatan, sebagai warning. Apakah itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita lihat, ya, bahwa Tuhan Yesus selalu benar. Amin. Ya, manusialah yang mengingkari janjinya, tapi Tuhan Yesus itu berfirman dan pasti digenapi, pasti tergenapi. Kita lihat di ayatnya yang 69. Masih Matius pasalnya yang ke-26. Ya, supaya kita dapat belajar terus Bapak Ibu Saudara bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan kepada kita saat ini di bawah kasih karunia-Nya. Kita lihat ayatnya yang ke-69.
masih Matius 26. Ya, dikatakan di situ ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ya, jadi ini diuji ya. Jadi Petrus diuji pengakuannya yang tadi ya, bahwa dia mau mati bersama dengan Yesus. Kemudian ada seorang perempuan yang bertanya kepadanya, ya, bagaimana pengakuannya, konsisten atau tidak. Ayat 70. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah, ini kalau istilahnya ini namanya ini mulai menghindar, ya, dia belagak pilon, ya. Bapak Ibu Saudara, dia tidak ingat apa yang dia janjikan sebelumnya, ya, bahwa dia mau mati bersama dengan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini Petrus bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Diminta pengakuannya, pengakuan Petrus. Ayat 72. Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, aku tidak kenal Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, luar biasa penyangkalan itu. Semangat yang berapi-api di awal, Bapak Ibu Saudara, bukanlah menjadi jaminan segalanya bahwa dia akan benar-benar seperti apa yang dia katakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, bayangkan Saudara, dia bersumpah dia tidak mengenal Yesus, padahal saudaraku, dia sebelumnya sudah mengatakan, aku mau mati bersama dengan engkau, sekalipun orang lain meninggalkan engkau, tidak setia kepadamu, aku memberikan nyawaku kepadamu, kata Petrus sebelumnya. Tapi kita lihat siapa yang benar, Petrus yang benar atau Yesus yang benar? Yesus yang benar, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi orang itu mendesak Petrus untuk ngaku saja bahwa engkau adalah murid daripada Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 74 dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ya, mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa ya. Ya, Tuhan Yesus yang benar selalu benar, tapi manusia tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Jadi di sini kita lihat, saudaraku ya, jadi apa yang terjadi kepada Petrus ini, kalau kita lihat dan bandingkan, tidak heran di dalam Galatia pasal 2 ayat 11-14 dalam cerita bagaimana ya Petrus datang ke Antiokhia, kemudian dia bersikap munafik, kata Paulus, bukan kata saya ya. Saya tidak ada masalah dengan Petrus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak saya sangat menghormati rasul Tuhan. Ya, saya sangat menghargai ya, mereka adalah rasul-rasul Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita dapat belajar, sekalipun rasul, Bapak Ibu Saudara, jangankan rasul, Paulus bilang apa? Sekalipun malaikat dari surga yang datang memberitakan kepadamu ya Injil yang berbeda,
berita yang berbeda dari apa yang kusampaikan kepadamu, kata Petrus, terkutuklah dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi ini bukan main-main. Ya, jadi kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang yang bersama dengan kita mempunyai semangat bergabung di dalam pelayanan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar di dalam sejarah perjalanan kehidupan di dalam jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ya, banyak dari mereka sangat menggebu-gebu, sangat berjanji ini dan itu dan itu dan ini. Bapak Ibu Saudara, mereka sangat kita hargai. Kita sambut mereka sangat bersyukur. Ya, ada orang-orang yang mau ikut bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan kita, di dalam jemaat kudusnya Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa semangat di awal saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang setia kepada kasih karunia Tuhan. Karena Petrus sekalipun Rasul Tuhan, dia mesti belajar bagaimana hidup berdasarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul Paulus supaya dia bisa beradaptasi, supaya dia menyesuaikan diri bagaimana semestinya bergaul di dalam jemaat Tuhan, bergaul di dalam jemaat tubuh Kristus, bahwa itu semua bukan didasarkan pada perasaan, bukan didasarkan pada emosi, ya, bukan didasarkan pada pandangan manusia, dan bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi apapun. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya, seperti yang Paulus katakan, ketika aku melihat kelakuan mereka tidak sesuai dengan Injil yang kuberitakan, maka aku menegur Petrus dengan keras, kata Paulus, karena yang lain juga ikut terseret, berlaku munafik, karena apa yang ditunjukkan oleh Petrus itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan berdasarkan Injil kasih karunia Allah, bahwa kita mempunyai suatu kebebasan untuk bergaul di dalam tubuh Kristus tanpa harus membeda-bedakan latar belakang orang, karena kita semuanya sudah menjadi satu, ditebus oleh darah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus saling menghormati, kita harus saling mendukung, dan kita harus bertumbuh bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat sekali lagi, ya, kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, kita belajar dari para rasul, dan Pauluslah yang bisa mengajarkan bagaimana hidup di dalam kasih karunia Allah saat ini secara konsisten dan stabil. Sekali lagi, Petrus sudah menunjukkan dia labil, tapi Paulus telah menunjukkan sikapnya dia stabil. Amin. Karena apa? Karena Pauluslah yang membawa berita tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang telah menebus hidup manusia, menebus hidup kita dari segala kuasa dosa dan kuasa maut, dan sekarang kita diberikan kekuatan untuk bisa tetap menyaksikan, ya, menyaksikan kasih karunia Tuhan yang sempurna yang telah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang pertama, bagaimana sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan perkataan-perkataan daripada Rasul Paulus itu sesuai, ya, selaras dengan perbuatan-perbuatannya. Apa yang diperkatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, lahir dari pengalaman-pengalamannya sebagai orang, ya, yang telah dikaruniai oleh Tuhan firman dari surga untuk menjadi, ya, pedoman hidup bagi semua orang yang percaya yang dilayaninya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, mulai dari Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24, sangat luar biasa, ya. Inilah keteladanan daripada Rasul Paulus
yang pantas kita ikuti, yang pantas kita pedomani sebagai jemaat tubuh Kristus yang saat ini sudah 2000 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus dan tetap berkuasa untuk menjadi berkat dan meneguhkan iman kita semua. Dari ayat 24 dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku, dalam tubuhku, apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bukan yang kurang pada penderitaan Kristus pada tubuhnya di atas kayu salib. Penderitaan Kristus di atas kayu salib itu sudah paripurna, itu sudah sempurna menanggung segala dosa dan kesalahan manusia semuanya, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus di sini berbicara tentang tubuh Kristus, yaitu jemaat. Siapa itu tubuh Kristus, jemaat? Saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mengimani kasih karunia-Nya, yang sudah percaya kepada salib Kristus, yang sudah menebus dan mengampuni segala dosanya, itu semuanya kita telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan kita mendapat bagian yang kekal selama-lamanya. Dengan demikian kita satu persekutuan, satu tubuh Kristus, dan sementara kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak luput dari penderitaan karena kebenaran. Dan itu yang dikatakan Paulus, bahwa dia, saudara-saudaraku, ya harus dipenjara, dia harus dianiaya, dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, dia dianiaya dan dia diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus, tidak bersalah, ya, tidak setimpal dengan kesalahannya, bahkan dia tidak bersalah, ya. Paulus karena memberitakan Injil Kristus, dia harus menderita, dan dia katakan dia siap untuk itu asal kebenaran Injil kasih karunia Allah bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena Paulus sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun jemaat kudusnya Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Saudaraku, ayat 25 dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita renungkan ini sangat dalam, luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya, sangat dalam sekali. Ya, karena apa? Firman yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada Paulus adalah firman yang rahasia dan tersembunyi selama berabad-abad lamanya dari turunan ke turunan. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara firman nubuatan yang disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabi Israel itu adalah rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi dan sebelum dunia dijadikan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah firman yang disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabi, melalui nubuatan-nubuatan, dan itu Bapak Ibu Saudara, ya, diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya, bukan dalam pengalaman Yesus Kristus, bukan melalui pengalaman Yesus Kristus seperti yang dialami dan diterima oleh Rasul Paulus, firman yang sudah melewati penebusan segala dosa manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sangat berbeda, sangat dalam, luar biasa sekali. Jadi itu belum melewati, ya, firman nubuatan yang disampaikan kepada nabi-nabi bangsa Israel, bukanlah firman yang sudah melewati pengalaman Yesus Kristus melalui kematiannya
penguburannya dan kebangkitannya dan kenaikannya. Tapi Yesus Kristus menyampaikan firman-Nya. Allah menyampaikan firman-Nya melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, firman yang sudah melewati penebusan, firman yang sudah melewati kematian, firman yang sudah melewati kebangkitan, dan sekarang firman yang dipermuliakan di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 27 dikatakan, kepada mereka, kepada orang-orang kudusnya Tuhan, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara kita bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan kita, Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pengharapan dan kemuliaan kita. Sehingga dikatakan ayat 28, dialah yang kami beritakan. Ya, Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Bapak Ibu Saudara, kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi semua orang dipimpin pada kesempurnaan ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, makanya kita selalu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Karena kita sudah disempurnakan, kita sudah dipimpin di dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Kita bukan disempurnakan oleh apa yang kita lakukan, tapi kita disempurnakan oleh apa yang dilakukan oleh Kristus. Karena apa yang kita lakukan itu tidak mungkin bisa sempurna. Amin. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah kesempurnaan hidup yang sesungguhnya. Kita sempurna di dalam Dia. Kita sempurna di dalam kebenarannya. Kita sempurna di dalam kasih karunia-Nya. Kita sempurna di dalam kehendak-Nya. Kita sempurna di dalam tubuh Kristus. Kita sempurna di dalam manusia baru. Dan kita sempurna di dalam firman kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus bagi kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Kita melihat gambar diri kita di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di ayatnya yang ke-28, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sama visi misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga adalah visi misi kita di dalam gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita adalah juga gereja tubuh Kristus. Amin. Kita adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus yang sudah diselamatkan, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kita adalah orang-orang yang terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus mengatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Titik, tidak. Dan ya, tidak berhenti hanya di keselamatan itu. Dan datang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan kalau tidak, saudaraku, semangat yang berapi-api dari awal bukanlah menjadi jaminan bahwa orang seperti Petrus akan setia sampai pada akhirnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Pauluslah yang menunjukkan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis finish. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah terus tentang kasih karunia Allah, ya, melalui firman kasih karunia yang disampaikan Rasul Paulus, supaya saudara dan saya didapati menjadi pribadi-pribadi yang setia dan yang stabil, dan bukan menjadi orang yang labil. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kita kenal
seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah datang bersama-sama di dalam persekutuan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, motivasi-motivasi duniawi itu masih mempengaruhi, menjadi dominan di dalam cara mereka memandang kehidupan. Maka mereka adalah orang-orang percaya, tapi belum bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara, ya. Banyak orang yang sudah menjadi percaya, tapi belum tentu bisa menjadi orang yang dipercaya. Amin. Jadilah Bapak Ibu Saudaraku orang yang percaya dan juga bisa dipercaya. Seperti Paulus, dia adalah orang percaya kasih karunia Allah dan dia pantas untuk dipercaya. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Sangat luar biasa firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita semuanya saudara-saudaraku, supaya kita terus belajar di dalam kasih karunia ini menjadi orang-orang yang bisa berkata seperti Rasul Paulus, ya, biarlah keteladanan Yesus Kristus menjadi puncak daripada kerinduan kita bersama, bahwa kita bergantung pada kasih karunia-Nya, bukan bergantung pada pikiran dan imajinasi kita sendiri. Mari kita dipenuhi terus Bapak Ibu Saudara, dipenuhi terus dengan kebenaran kasih karunia-Nya, supaya hidup kita menjadi stabil dan kita konsisten mengikuti kebenaran. Ini adalah merupakan rahasia yang dibukakan menjadi kebanggaan kita bersama di dalam Tuhan, karena kita mengenal cara hidup yang terbaik dan tidak ada duanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, diberkatilah semuanya kita, dan mari kita terus Bapak Ibu Saudara saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung dan saling memberitakan perkataan-perkataan Kristus yang sesuai dengan kasih karunia-Nya, untuk membangun dan bukan untuk melemahkan, tapi untuk bersama-sama kita saling mendukung, maju bersama, dan tidak ada yang ketinggalan, karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang harus bertumbuh melayani Tuhan dan juga memberitakan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Tuhan yang memakai hidup kita. Karena itu mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Allah kami. Sangat luar biasa ya Tuhan. Engkau tidak memandang hidup kami dari kelemahan-kelemahan yang ada pada kami, tapi Engkau memandang hidup kami dari kekuatan dan kesempurnaan Yesus Kristus, di mana kami sudah ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Engkaulah hidup kami ya Bapa, dan kami bersyukur kami hidup di dalam-Mu, hidup di dalam kesempurnaan kasih karunia-Mu. Engkau yang menyempurnakan hidup kami, dan kami percaya Engkau menjadikan hidup kami semuanya sangat berarti dan tidak akan sia-sia lagi, tapi menjadi bermanfaat dan menjadi berguna dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang karena firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang setia mengikuti, baik melalui live streaming dan juga melalui ruangan Zoom meeting. Semua orang yang rindu kepada kebenaran firman-Mu, kami terus berdoa untuk mereka semuanya. Berkati kehidupan mereka. Engkau yang terus menguatkan mereka di dalam segala pergumulan hidup mereka. Kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar dan memakai hidup kami semuanya untuk sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam, salam kudus. Sampai jumpa. Ya, besok di akhir pekan kita akan lanjutkan lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sukacita. Amin.